Pertanyaan, benarkah gereja Katolik itu tidak lagi setia ke kitab suci? Setiap kali saya temukan ada konten tentang Katolik, ada yang berkata, kembalilah ke kitab suci katanya. Baca kitab sucimu katanya. Kitab suci sumber ajaran iman katanya. Seolah-olah Katolik itu benar-benar sudah tidak punya kitab suci gitu ya. Dan seolah-olah mereka yang menulis komentar itu, mereka sajalah yang memakai kitab suci di dunia ini gitu ya. Ironisnya, kitab suci sendiri yang sudah dikanonkan sejak abad keempat, kemudian ditegaskan kembali, bukan ditambahi ya, atau dimodifikasi. Di Konsili Trente abad 16, itu ada dalam gereja Katolik sejak semula. Kecuali kamu berkata, oh Katolik sekarang kan bukan Katolik yang dulu katanya. Itu pernyataan yang sama sekali nggak bisa dipertanggungjawabkan juga. Kalau dikatakan gereja Katolik itu, oh itu baru ada abad ke-11 katanya. Kalau begitu gereja yang ada sebelum abad ke-11 itu sudah di mana? Dan gereja Katolik ini yang kamu katakan sejak abad 11 ini didirikan oleh siapa? Tidak ada nama. Karena gereja yakin, gereja ini adalah gereja yang secara organik berlangsung terus-menerus berkelanjutan sejak semula. Bahwa secara secara administratif, secara organik ada dinamika dalam pembentukan itu terjadi di mana-mana. Itu terjadi. Oke, tradisi itu seharusnya tidak dikonfrontasikan dengan kitab suci. Tidak. Kitab suci dan tradisi itu adalah satu sumber iman, begitu. Karena gini, ketika kamu katakan kitab suci, kamu nggak bisa menghilangkan tradisi yang ada di dalamnya. Dan ketika kamu katakan tradisi, ya itu ada dalam kitab suci, gitu ya. Nah, bagaimana menjamin supaya kitab suci tidak membatasi apa saja yang ada dalam tradisi, dan bagaimana menjamin supaya tradisi itu tidak berkembang makin kemana-mana dan makin jauh dari kitab suci? Magisterium. Ada yang berkuasa mengajar. Nah, ada juga teman-teman yang bukan Katolik tidak percaya pada magisterium, tapi dia punya magisterium itu. Tapi formatnya lain. Atau tidak dinamai magisterium. Gitu ya. Nah, ketika misalnya dikatakan, oh, sola scriptura bagi kami itu sejauh tidak bertentangan dengan kitab suci. Ketika kalimat ini muncul, sebenarnya secara implisit sedang dikatakan ada penginterpretasi, penafsir isi kitab suci ini dengan penafsir realitas untuk mengatakan, oh ini masih sejalan, oh ini tidak lagi sejalan. Kecuali kalau kamu literally berkata, sola scriptura sejauh kata itu ditemukan dalam kitab suci, itu baru berbeda persis dengan gereja Katolik. Karena gereja Katolik tidak memakai terminologi itu. Hanya yang tertulis di kitab suci ini saja. Tapi masalahnya begini. Kalau konsep sola scriptura hanya yang tertulis ini saja, maka ada perbedaan pandangan di antara kamu, itu satu. Yang kedua, kata Trinitas pun seharusnya tidak bisa muncul. Kan gitu ya. Nah, jadi mempertentangkan kitab suci dalam gereja Katolik dengan sudut pandangmu yang juga masih memiliki dui makna itu membuatmu kehilangan, tidak sanggup melihat apa itu gereja Katolik dan bagaimana dia memahami kitab suci. Dan ketika kamu katakan, oh gereja Katolik tidak sesuai dengan kitab suci, mengandaikan kamu tahu persis seluruhnya gereja Katolik itu siapa dan tahu persis kitab suci itu apa dan bagaimana. Nah, ada di antara kamu yang sudah benar-benar khatam memahami kedua hal ini? Sebuah pertanyaan. Jadi 2 poin penting. Tradisi dan kitab suci itu tidak berdiri terpisah. Dan gereja tidak menarik kepastian iman dari kitab suci saja. Hanya dari kitab suci. Tidak. Karena kitab suci itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi apostoliknya. Tradisi apostolik. Dan tradisi apostolik menjamin juga bahwa kitab suci ini bisa kita terima, kita baca.
Kitab suci menampilkan gagasan bahwa pewartaan apostolik lebih luas dari teks yang tertulis. Kitab suci sendiri yang berkesaksian bahwa pewartaan apostolik itu lebih luas dari teks yang tertulis. Doktrin Katolik berakar pada kenyataan bahwa kitab suci berbicara tentang karya Roh Kudus yang menuntun para murid pada pengertian yang lebih penuh, yang secara historis dijalankan di dalam kehidupan gereja. Nah, itu sekali lagi ya, jangan berpikir bahwa kitab Katolik itu tidak membaca kitab suci. Nah, ini seringkali teman-teman Protestan ini beberapa ya, ketika memberi turunan pada gereja Katolik seolah-olah hanya dia yang membaca kitab suci dan gereja Katolik tidak lagi membaca kitab suci. Tidak bisa diterima itu. Katolik membaca kitab suci dengan cara yang konsisten dengan cara gereja mula-mula memahaminya, yakni dalam kesinambungan pewartaan apostolik yang hidup, tradisi yang hidup. Paus Leo sekarang ini bisa mengajari saya tentang iman, dan kuterima itu sebagai ajaran yang pasti karena aku yakin ajarannya itu dari kitab suci dan dia sedang meneruskan tradisi yang hidup. Paus Leo bukan sebagai pribadi saya bicara ya. Kemarin saya bicara Paus Fransiskus, sekarang Paus Leo. Depan mungkin akan ganti pada waktunya. Saya akan bicara tentang paus itu. Karena ini berkelanjutan ya. Jadi tidak terikat pada figur khusus. Karena figur manusia itu datang dan pergi. Tapi gereja itu berkelanjutan. Magisterium itu bukan pesaing untuk kitab suci. Tapi pelayan untuk tafsir yang otentik. Tafsir di sini bukan hanya sekedar bagaimana sebuah ayat dimaknai, bukan. Tetapi ketika aku memaknai sebuah ayat ini, apa konsekuensinya pada gereja? Ini yang dijaga oleh magisterium. Kita tahu bahwa selain kanon kitab suci yang dipunya sekarang ini, ada banyak kanon-kanon lainnya yang dipakai oleh kelompok Kristen yang lain. Bahkan sekarang ada Mormon yang memakai kitab suci yang sendiri. Ada yang saksi Jehovah, bisa dipertanyakan, oh itu bukan Kristen kata sebagian orang. Tapi dia memakai kitab juga yang di dalamnya ada bagian dari kitab suci Katolik ini. Jauh-jauh sebelum ada kelompok Marcion misalnya yang juga membuat daftar kitab sucinya sendiri. Jadi magisterium dengan kuasa mengajarnya dan tradisinya menjaga penafsiran yang otentik tadi dengan otoritasnya. Tugas memberi interpretasi otentik sabda Allah diserahkan kepada jabatan pengajaran yang hidup dalam gereja. Firman Allah berkomunikasi terus melalui tradisi hidup dan kitab suci, dan keduanya membentuk aturan tertinggi iman bagi gereja. Membaca ini, saya makin yakin bahwa sebenarnya setiap komunitas Kristen, bahkan yang individual saja, yang menyebut diri, oh saya tidak terikat pada gereja tertentu, saya langsung kepada Kristus. Bahkan ketika kamu berkata begitu, ada otoritas di sana. Ada dua ya, otoritas itu institusional dalam institusi, atau otoritas itu individual, dirimu sendiri. Gitu ya. Nah, sejauh kamu memakai kitab suci untuk menilai sebuah peristiwa, sebuah pengalaman, ada otoritas untuk mengatakan, oh memang ini masih sesuai kitab suci. Oh itu tidak sesuai lagi kitab suci. Bedanya, di gereja Katolik sah itu disebut magisterium. Ini yang terhadap kata ini kamu sepertinya anti. Apa itu magisterium? Kitab suci lah. Nah, sebenarnya ketika kamu katakan kitab suci lah, gak benar-benar kitab suci ya, berdiri sendiri menilai setiap peristiwa, tidak. Ada kamu, atau sinodemu, atau pendetamu, atau keluarga pendetamu yang memberi tafsiran atas isi kitab suci untuk menilai sebuah peristiwa.
Gitu ya. Yang menjadi tantangan serius sekarang sebenarnya bukan antara Katolik dan bukan Katolik, bukan. Antara kecenderungan untuk individualistik gitu ya, dengan keinginan untuk berada dalam komunio. Itu sebenarnya tantangan paling seriusnya. Bukan antara Katolik dan non-Katolik. Karena sekali lagi saya katakan, entah kamu Katolik atau tidak Katolik, ketika kamu memakai kitab suci menilai sebuah peristiwa, kamu harus menafsir kitab suci. Hermeneutika, kalau belajar itu salah satu cabang dalam filsafatnya. Ketika kamu berhadapan dengan sebuah peristiwa, sebuah benda, kamu menafsir, menilai, gitu ya. Karena apa yang ada di kepala kita, misalnya, ketika aku melihat benda ini memiliki refleksi, atau saya membentuk refleksi atas benda ini, bukan benda ini di otak saya, bukan. Nah, jadi ketika saya katakan harus kitab suci, sebenarnya bukan benda ini langsung dan semua huruf-hurufnya. Tidak. Tetapi bagaimana pemahamanmu tentang isinya. Lalu kamu konfrontasikan dengan kenyataan. Nah, saya melakukan ini sekarang. Ketika bicara soal gereja Katolik, inilah magisteriumnya. Kuasa mengajar, kuasa menafsirnya. Tapi ketika bicara bukan Katolik, kalau misalnya sebuah gereja independen, siapa penatuannya di situ? Siapa pendetanya? Dia menjadi penafsir antara isi kitab suci dengan realitas. Maka tak heran ketika ada satu gereja independen saja, ada gereja yang mendukung LGBT. Ada ayatnya, ada. Mereka sebut ayatnya itu. Ada yang mendukung misalnya pendeta perempuan, ada ayatnya, ada. Ada yang mendukung pemimpin utama uskupnya itu bisa perempuan, ada ayatnya, ada. Karena ada ayatnya, ini kan lagi-lagi bukan langsung dari soal kitab suci, tapi seseorang atau sekelompok orang menafsir isi kitab suci lalu mengatakan ini sesuai kitab suci. Saya tidak tahu apakah terlalu ribet ya. Tapi kita harus melalui proses ribet ini, dan bagi siapa yang memahaminya, akhirnya akan mengerti magisterium itu ada di mana-mana. Tapi dalam hal ini magisterium gereja Katolik itu siapa? Paus bersama koleganya, dengan orang-orang yang diterima, memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, dan dipersiapkan untuk itu, untuk memberi pengajaran. Tapi kita bicara bukan hanya soal satu tempat. Ini sekarang kita bicara soal gereja di seluruh dunia. Katolik. Gitu ya. Jadi gereja tidak cukup, ini begitu jujur saya pikir gereja menyadari bahwa tidak cukup hanya sekedar mengutip kitab suci tanpa tradisi yang diwariskan, gitu ya. Karena gini, apa yang kita teruskan sekarang ini, untuk tahu apakah itu sesuai dengan kitab suci atau tidak, toh kita butuh itu tadi, seorang penafsir. Tidak cukup hanya soal mengutip, bagaimana mengutipnya nanti, bagaimana menyesuaikannya pada peristiwa saat ini. Setiap orang kan bisa membaca kitab suci. Untuk hal-hal yang sederhana, bisa. Yang tidak butuh kesepakatan umum, tidak butuh analisis tajam. Bisakah kita menyakiti hati orang lain? Pertanyaan macam ini, itu sudah menjadi pelajaran PPKN, pelajaran moral untuk anak SD. Tidak bisa lah, gitu ya. Bisakah mencuri, mengambil tanpa izin milik tetangga? Nggak bisa lah. Ada sebenarnya yang sederhana, tapi ini pun bisa menjadi susah. Bisakah menjadi transgender? Harusnya nggak bisa. Tapi ada juga gereja yang memakai ayat. Setelah melalui proses magisterium dia, bukan magisterium Katolik, berkata, oke, bisa kok ada ayatnya, katanya. Ini soal kebebasan kok, katanya. Jadi pada akhirnya, magisterium itu dari kata magister ya. Magister itu guru. Jadi ya di komunitas ada gurunya, ada pengajarnya. Jadi pertama, menganggap bahwa di Katolik tidak ada kitab suci persisnya, atau
persisnya tidak dimaknai dengan baik atau seolah-olah tidak dibaca. Yang kedua, magisterium seolah-olah hanya di Katolik. Enggak, magisterium ada di luar juga. Kok yang berkuasa mengajar itu, gitu ya. Ada di komunitas-komunitas yang lain. Ada magisterium yang lain, tapi kamu tidak menyebut itu magisterium. Atau kamu menjadi magisterium untuk dirimu sendiri. Maka saya katakan tadi persoalan utama kita adalah antara keinginan hidup dalam gereja dan keinginan untuk partikular. Gitu ya. Dan partikularmu ini bisa kamu yang tidak lagi terikat pada komunitas manapun, atau kamu membentuk komunitas lain di luar gereja yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini saya bicara Katolik karena saya berangkat dari titik berangkat Katolik itu. Jadi dengan ini saya pikir ada beberapa komentar-komentar kita yang seharusnya bisa gugur, nggak perlu lagi dikatakan bahwa kita tetap berbeda, iya, tapi makin dimurnikan perbedaan kita itu dalam arti, oke, ternyata soal magisterium itu bukan isu yang benar-benar bisa dibahas karena ternyata di tempatku pun ada magisteriumnya, gitu ya. Kalau tahu ini, oke, kitab suci itu dipahami sebagai satu kesatuan yang selaras dengan tradisi. Jadi tuduhan bahwa Katolik tidak lagi sesuai kitab suci itu nggak akurat. Karena Katolik tidak menempatkan magisterium dan tradisi sebagai pengganti kitab suci, melainkan sebagai bagian dari satu deposit iman. Apa artinya? Kitab suci dan tradisi membentuk satu aturan tertinggi iman. Magisterium berfungsi sebagai otoritas otentik menafsir sabda Allah agar gereja tetap setia dan gereja tetap maju mengarungi zaman.